Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Dunia Islamiyati, NPM 18040108. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul penelitian peran guru Al-Quran Hadis dalam meningkatkan minat belajar Al-Quran Hadis siswa MIK Waran Muntilan. Bab 1 pendahuluan, yaitu yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Yang pertama yaitu pentingnya suatu pendidikan, yang kedua peran guru di sekolah, yang ketiga yaitu minat belajar sekolah. Yang pertama yaitu tentang pentingnya suatu pendidikan. Pentingnya suatu pendidikan, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan. Dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, tidak terlepas dari keberhasilan proses belajar mengajar yang dipengaruhi oleh beberapa komponen, di antaranya guru, peserta didik, metode mengajar, media pembelajaran, dan keaktifan peserta didik maupun motivasi peserta didik itu sendiri dalam belajar. Perilaku siswa pada saat ini sangatlah banyak yang bertentangan dengan ajaran agama dan juga kehidupan sosial dalam masyarakat. Suatu pendidikan dapat terwujud kembali apabila dapat meningkatkan mutu pendidikan yang berbasis keagamaan dan menanamkan nilai-nilai agama pada jiwa peserta didik pada kalangan madrasah ibtidaiyah. Tujuan dari pendidikan ialah dapat mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan mandiri. Yang kedua yaitu tentang peran guru di sekolah. Peran guru itu sangat penting karena guru adalah orang yang mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Peran guru pada madrasah ibtidaiyah sangatlah besar kontribusinya dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Minat bakat siswa tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Peran guru Al-Quran Hadis pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam meningkatkan minat belajar siswa. Karena pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi spiritual keagamaan. Yang ketiga yaitu minat belajar siswa. Minat merupakan faktor umum dalam pengembangan potensi siswa dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas dan keberhasilan dalam belajar. Siswa mempunyai minat terhadap mata pelajaran, maka siswa tersebut akan belajar dengan sungguh-sungguh, seperti senang di dalam mengikuti pelajaran dan rajin belajar baik sekolah maupun di rumah, karena adanya daya tarik sendiri oleh mata pelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini tertuju pada peran guru, khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MIK Waran Muntilan, dengan menentukan indikator penelitian yang mencakup tahap pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di Muntilan, di Pedesaan Kawaron, Muntilan yang beralamat di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Adapun rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana peran guru Al-Quran Hadis dalam meningkatkan minat belajar siswa pada saat ibtidaiyah Kawaran Muntilan. Yang kedua yaitu bagaimana minat belajar Al-Quran Hadis siswa madrasah ibtidaiyah MIK Waran Muntilan. Dan yang ketiga yaitu apakah faktor pendukung dan penghambat minat belajar siswa MIK Waran Muntilan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Dapat disimpulkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru dan juga meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Yang menjelaskan tentang pengertian peran guru, pengertian minat belajar, dan faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama yaitu pengertian peran guru. Guru adalah pendidik yang memberikan pelajaran kepada murid. Biasanya, guru adalah yang memegang mata pelajaran di sekolah.
Guru adalah pendidik. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab memberikan bimbingan terhadap anak didiknya demi mempersiapkan peradaban yang lebih baik dan mengubah dunia dari yang gelap menuju yang lebih terang. Guru merelakan dirinya untuk anak-anak orang lain, memberikan ilmu, waktu, perhatian, kasih sayang yang mendasarkan bahwa mendidik adalah tugas yang suci. Peran guru adalah aktivitas yang dilakukan guru dalam mendidik dan mengajar siswa agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa tersebut, serta membuat siswa tersebut menjadi bersemangat dan dapat memahami pelajaran. Yang kedua yaitu tentang pengertian minat belajar. Yang pertama yaitu tentang pengertian minat. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat akan timbul apabila siswa tertarik akan sesuatu yang dipelajari dan dirasakan secara makna bagi dirinya. Namun, minat tidak disertai dengan usaha baik maka belajar yang sulit untuk berhasil. Yang kedua itu tentang pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenis jenjang pendidikan. Dapat diartikan bahwa berhasil tidaknya pelaku pendidik mencapai tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami. Minat belajar siswa adalah salah satu penggerak yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu pada anak didik. Tertarik terhadap materi, penjelasan guru, dan tertarik untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan juga memberikan perhatian terhadap kegiatan pembelajaran serta terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung dan penghambat. Dibagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung bagi menjadi 5. Yang pertama faktor jasmani, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga inteligensi siswa, dan yang keempat bakat siswa, yang kelima motivasi belajar. Yang selanjutnya itu faktor penghambat dibagi menjadi 4, yaitu faktor kelelahan, suasana rumah, keadaan sosial ekonomi, dan juga tugas rumah. Dan selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Yaitu jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Jenis dan pendekatan penelitian yaitu peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi pemikiran secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya itu subjek dan objek. Subjek penelitian ini terdapat di Madrasah Ibtidaiyah MI Kawasan Muntilan. Dan objek penelitian ini tertuju kepada kepala sekolah, guru PAI Al-Quran Hadis, dan siswa. Sumber data itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu tentang teknis analisis data. Teknis analisis data ini dibutuhkan terhadap data, wawancara, dan pengamatan. Dibagi menjadi redukasi data, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi data. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.